Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang IP public static di Mikrotik. Ikuti terus sampai selesai. Jangan lupa diklik like-nya. Bagi yang baru pertama kali bergabung, silahkan subscribe. Oke sobat, kita langsung masuk ke tutorialnya. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memasang IP public static di Mikrotik, yaitu kita harus mengetahui IP public kita berada di segmen mana. Dan untuk menentukan kita berada di segmen mana, tentunya ini sesuai dengan jatah yang diberikan oleh provider pada saat kita menyewanya. Nah, kemudian rentang berapa saja IP yang kita miliki, kemudian gateway-nya kita arahkan kemana. Nah, ini bisa kita hitung ya, atau kita bisa menggunakan bantuan IP kalkulator. Bisa menggunakan aplikasi di Android atau bisa menggunakan yang berbasis web. Oke, saya contohkan kali ini yang berbasis web. Kita masuk ke browser dan kita coba cari aja IP kalkulator ya, seperti ini. Dan ini kita coba masuk. Nah, di sini kita tentukan misalkan kita memiliki IP public ya, sebagai contoh saya di sini punya IP public ini ya. Nah, ini IP publiknya saya contohkan di sini, kemudian saya coba sini ya. Nah, kita tentukan di sini netmasknya atau segmen dari IP yang kita miliki. Nah, kalau misalkan kita diberikan jatahnya per 29 seperti ini, kita langsung masuk ke calculate, di sini klik calculate-nya. Nah, maka rentang IP kita itu dimulai dari, nah ini ya, host minimalnya dan host maksimalnya. Nah, host minimal inilah yang nanti akan menjadi gateway-nya gitu ya. Kemudian dari 177 ya, berarti 178 sampai ke 182 itu IP yang bisa kita pakai ya. Adapun networknya kita setting seperti ini ya. Nah, ini jangkauan akhirnya atau broadcastnya ini berada di 183. Berarti kalau per 29 kita mendapatkan IP yang bisa kita pakai itu sebanyak 5 IP address. Oke, langsung kita masuk ke Mikrotiknya. Cara memasangnya seperti ini, gampang sekali ya. Oke, kita masuk ke Mikrotik dan kemudian coba saya contohkan di sini ya. Oke, sorry. Nah, untuk memasangnya sama seperti memasang IP private ya. Kita masuk ke IP, kemudian address, dan di sini kita tambahkan ya. Tambahkan, kemudian baru kita masukkan IP yang tadi kita miliki. Nah, sebagai contoh di sini ya. Nah, ini. Misalkan yang mau kita pakai tadi kan jatah IP-nya dimulai dari 177 sampai 182. Nah, 177 ini adalah gateway-nya ya, maka ini nggak kita pakai gitu ya. Yang kita pakai berarti mulai dari 178. Nah, ini nanti disesuaikan dengan IP sobat masing-masing ya. Nah, ini 178 ini yang pertamanya. Nah, ini maka kita masukkan ke sini ya. Nah, ini 178. Kemudian di sini langsung saja per 29. Nah, di sini ditentukan Ethernet berapa ya. Jadi misalkan kita pasang IP publiknya di Ethernet 1. Ya, pada umumnya kan ketika kita setting Mikrotik, ya IP publik atau IP internetnya disetting di Ethernet 1 ya. Nah, kita tentukanlah di Ethernet 1. Nah, seperti ini. Nah, IP publiknya per 29. Ini kemudian diklik apply dan diklik OK. Ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkah berikutnya kita akan tentukan di sini ya route-nya gitu. Tentukan route-nya. Karena tidak secara otomatis ya, kalau menggunakan IP statik tidak secara otomatis gateway-nya disetting, maka kita harus setting manual sini. IP route. Nah, maka kita tambahkan di sini route-nya. Nah, apa yang kita tambahkan ya, yaitu gateway. Nah, kalau dari host yang tadi ini adalah 177 ya, yang pertamanya ya.
Nah, maka yang menjadi gateway-nya adalah ini ya, 177 ini. Gitu. 178 itu IP yang bisa kita pakai sampai ke 182. Nah, karena dia per 29, maka yang menjadi gateway-nya adalah 177. Nah, ini yang kita pakai ya. Kita copy aja. Ya, ini, sorry. Nah, ini bisa kita copy ya. Atau ini kan saya contoh saja ya. Nanti tentunya disesuaikan dengan IP public masing-masing yang dimiliki. Oke, ini gateway-nya kita masukkan di sini ya. Ini kita play dan kemudian kita oke ya, seperti ini. Nah, maka dia akan muncul di bagian ini ya. Oke, ini kan karena sudah saya pakai ya. Oke, sorry. Nah, ini kan sudah saya pakai. Nah, ini gateway-nya ya. Jadi dia terkoneksi ke sini ke Ethernet 1. Nah, kalau sudah dipasang, bisa langsung kita coba. Kita coba misalkan kalau memang tidak ada gangguan dan connect ke internet, ini bisa kita coba di terminal, kemudian kita coba langsung ping google.com misalkan. Ya. Nah, seperti ini kan ya, connect ya. Atau coba kita ping ke gateway-nya. Nah, itu yang langkah berikutnya. Nah, langkah terakhir supaya internet kita bisa diakses ya dari klien, maka kita setting firewall-nya di IP firewall. Nah, kemudian kita masuk ke bagian NAT sini ya. Kita tambahkan, ini kan sudah biasa ya, ini source NAT, kemudian out interface-nya kita tentukan di Ethernet 1 ya di sini. Kemudian actionnya apa? Actionnya adalah masquerade. Nah, di sini masquerade. Kemudian di play dan oke ya. Nah, ini kita setting di sini ya. Langkah terakhirnya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ya sama seperti biasa sebenarnya. Ini tinggal kita tentukan DHCP server dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Nah, seperti ini berlaku juga untuk segmen IP yang kita miliki dengan segmen yang berbeda ya. Misalkan per 30 ya. Kalau per 30 berarti kita cuma dapat jatah satu IP address ya. Contoh kalau misalkan kita punya jatah per 30 ya. Kalau per 30 berarti kita tentukan nih IP-nya ya per 30. Kita cek di sini calculate. Nah, kalau per 30 berarti yang menjadi gateway-nya tetap ini ya. Ya, atau misalkan kita tentukan ya, tergantung ini kalau misalkan IP-nya per atau misalkan di sini 200 katakanlah. Maka pada saat kita calculate ini per 30. Nah, yang menjadi gateway-nya adalah ini ya. Gateway-nya yang 201. Nah, sementara yang 202 ini IP yang bisa kita pasang. Jadi kalau per 30 itu hanya 2 IP valid yang kita miliki dan yang bisa kita pakai berarti cuma satunya gateway-nya ya. Nah, itu ke per 30. Nah, tapi ada juga IP public dia per 24 ya. Kalau IP publicnya per 24 ya biasanya ya yang menjadi gateway-nya ini sudah ditentukan oleh provider ya supaya nggak kemana-mana misalkan, walaupun kalau per 24 kan biasanya cukup banyak ya, jadi ada sebanyak 254 IP public gitu. Tapi kita hanya diberikan satu jatah IP public, hanya segmennya per 24. Contoh ketika kita sewa IP public di Astinet ya, Telkom. Nah, saya contohkan misalkan seperti ini. Nah, ini saya diberikan jatah per 24 ya, per 24. Tapi sebenarnya jatah IP public yang saya miliki cuma satu saja. Dan gitunya sudah ditentukan ini. Tuh. Jadi kalau kita pakai IP yang lain ya nggak bisa gitu. Ya walaupun per 24 ya. Sebenarnya kalau per 24 kan lumayan banyak ya. Kalau kita tentukan di sini misalkan per 24. Nah, ini kalau kita calculate sini per 24 ya lumayan banyak ya. Yang menjadi gateway-nya harusnya ini
ya, dimulai dari 1, kemudian host yang bisa kita pasang IP-nya sebanyak 254. Wow, lumayan banyak sekali ya. Jadi IP public sebanyak itu luar biasa ya. Tapi ternyata tidak, walaupun kita diberikan per 24, tapi sebenarnya jatah IP kita cuma 1. Nah, itu contoh kalau kita pasang IP public menggunakan layanan jasa Astinet di Telkom ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gateway-nya. Ya, ini gateway-nya yang kita miliki. Nah, bagaimana cara memasangnya untuk satu IP tapi per 24. Oke, sekarang saya akan contohkan bagaimana cara memasang IP yang per 24 tapi kita hanya dikasih jatah satu IP saja. Contoh, kalau kita sewa ke IP publiknya Astinet ya, milik Telkom. Oke, saya masuk ke Mikrotiknya dan kita coba langsung login. Nah, seperti biasa sama seperti yang tadi, kita masuk ke IP address. Nah, kali ini sudah saya pasang ya di sini. Ini sebagai contoh jatah IP yang saya pasang ini. Ya, ini 3692 dan seterusnya, ini per 24. Jadi langsung saja kita tentukan per 24 ya. Kalau memang IP kita per 24 dikasih segmennya ya. Namun bukan berarti per 24 kita dikasih jatah yang banyak gitu ya. Nah, jatah saya hanya diberikan 1 walaupun per 24. Nah, kemudian kita masukkan gateway. Nah, gateway-nya juga biasanya sudah ditentukan. Nah, ini contoh gateway-nya yang sudah ditentukan. Maka kita setting gateway sama seperti tadi. Untuk setting gateway-nya kita masuk ke IP, kemudian kita pilih route. Nah, di sini kita tambahkan ya. Nah, ini sudah saya tambahkan, contohnya seperti ini. Nah, ini IP, sorry bukan yang ini. Nah, di sini sudah saya tambahkan, contohnya seperti ini ya. Nah, ini gateway-nya ya, 228. Nah, ini yang kita tentukan ya. Digeser-geser. Selesai. Udah biarin. Nah, ini seperti ini ya gateway-nya. Tuh, yang berikutnya kemudian kita setting firewall NAT ya. Jadi sebenarnya sama gitu ya. Oke, sampai di sini selesai sebenarnya untuk nah, dari sini sebenarnya sudah selesai pembahasan bagaimana cara memasang IP public static. Ya, tinggal kita sesuaikan konfigurasinya sesuai dengan kebutuhan kita ya, dengan menggunakan port forwarding dan sebagainya, dan itu sudah pernah saya buatkan tutorialnya. Oke, silahkan cek tutorialnya di link berikut ini ya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.